Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Terima kasih ya bahwa teman-teman selalu bersedia mengikuti apa yang saya share di dalam video ini, meluangkan waktu dan menyambut dengan baik. Dan memberikan respon yang selalu memberikan respon dan mengikuti meluangkan waktu itu sangat-sangat berarti buat kami, buat saya ya. Mudah-mudahan ke depan teman-teman akan selalu mengikuti terus menerus. Oke, baik, kita akan kemukakan bahwa kali ini akan melanjutkan pendekatan analisis transaksional. Yang ini adalah bagian ketiga ya, part 3 ya. Nah, yang sebelumnya sudah bagian 1, bagian 2. Nah, ini bagian ketiga mengenai teknik-teknik di dalam konseling analisis transaksional. Baik, saya sudah melihat sebagai subscribe ya, Anda sebagai follower, nama-nama Anda sudah menyebutkan dirinya sendiri dengan nama yang terbaca maupun dengan kode-kode ya. Untuk teknik di dalam konseling analisis transaksional ya, ada beberapa teknik, yaitu teknik ya, metode didaktik ya, didaktik metodik, kemudian teknik kursi kosong, kemudian bermain peran, penokohan keluarga, dan analisis ritual serta waktu luang. Nah, baik, kita akan rinci, akan kita uraikan didaktik metodik ya, metode didaktik. Nah, metode didaktik ini adalah metode belajar ya, pembelajaran yang berfokus pada domain kognitif ya, 3 domain kognitif, afektif, psikomotor ya. Nah, ini terima kasih Anda sudah berusaha memahami ini ya, pasti mengikuti kita. Nah, ini untuk mengungkapkan mengenai ego state ya, status ego, bertransaksi, dan naskah hidup. Pendekatan ini bertujuan menyadarkan perilaku, membangun pola pikir rasional, memperbaiki komunikasi interpersonal melalui teknik instruktural yang terstruktur. Jadi di dalam komunikasi ya, ini ada mondar-mandir saling bertransaksi antara beberapa status ego ya, ke sana kemari gitu ya. Nah, beberapa poin utama mengenai didaktik metodik dalam analisis transaksional yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah prosedur ya, prosedurnya itu seperti apa ya. Nah, ini karena AT, analisis transaksional, sangat mementingkan aspek kognitif, maka terapis atau konselor berperan seperti pengajar ya dalam konteks ini ya, memberikan materi dasar tentang AT, bagaimana bertransaksi, bagaimana konselingnya nanti seperti apa kepada klien. Kemudian mengenai pengajaran ego state, status ego ya, klien diajarkan untuk memahami 3 status ego, ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak ya, agar mereka dapat menganalisis perilaku sendiri ya. Kenapa harus kesana kemari ya, apa yang harus dianukan, itu dia menganalisis sendiri, membantu klien mencapai kesadaran diri agar dapat berpikir secara logis ya, rasional, dan memiliki tujuan realistis dalam berkomunikasi ya. Komunikasi itu ada pakai kode, pakai verbal, dan non verbal. Nah, ini
ini 3 status ego akan berperan ya. Nah, aktivitas kognitif ya, teknik ini melibatkan penjelasan teori, ya, diskusi konsep, serta pemahaman mengenai bagaimana transaksi komunikasi terjadi. Apakah sejajar ya, ego tua dengan ego tua, silang ego tua dengan ego remaja, ego dewasa atau ego anak, atau terselubung ya, tadi dengan kode atau dengan kata-kata yang menyiratkan. Nah, ini metode ini sering dikombinasikan dengan yang lain seperti kursi kosong ya. Kursi kosong membayangkan berkomunikasi dengan ya. Baik, sekarang bagaimana sih teknik kursi kosong? Dalam analisis transaksional ini kursi kosong sebenarnya kan tidak lebih dari bermain peran, cuman memanfaatkan alat peraga yaitu kursi, role play itu. Nah, ini gabungan, ini kan teorinya Gestalt ya, untuk mengatasi konflik internal ya atau interpersonal. Konseli berdialog dengan kursi kosong ya, dengan yang tidak ada, dia sendiri ya, yang mewakili aspek dirinya sendiri ya, seperti aspek orang tua, aspek dewasa atau anak atau orang lain guna menyelesaikan masalah. Nah, ini konsili yang bermasalah dengan dirinya seperti itu untuk meningkatkan diri sendiri ya, serta kemandirian emosional. Nah, penerapan teknik kursi kosong ini ya, antara pertama kali identifikasi masalah. Apa sih masalah yang terjadi pada dirinya sendiri? Konflik internal, misalkan top dog versus underdog, atau masalah relasi ya, relasi itu berhubungan dengan orang lain. Nah, kemudian simulasinya bagaimana? Ini kursi kosong diletakkan di depan mewakili figur konseli yang berkonflik, kemudian konseli mengungkapkan pikiran atau perasaan terpendam yang ada pada dirinya kepada kursi kosong tadi. Kemudian bertukar peran, konseli berpindah kursi untuk merespon. Ya, duduk di situ dia sementara berperan sebagai ya, orang lain, sementara berperan sebagai dirinya sendiri, memfasilitasi integrasi emosi. Ya, ini mundar mandir jadinya ya, kan bagus. Ya. Nah, resolusi dialog berlanjut hingga konseli mencapai pemahaman baru dan keputusan yang lebih mandiri. Nah, ini kalau dilihat memang agak beda ya. Teknik ini efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri, menangani masalah emosional, dan meningkatkan empati pada peserta didik. Nah, itu kursi kosong ya, memanfaatkan kursi sementara konseli duduk di kursi, dia berperan sebagai konseli sendiri yang bermasalah, mengungkapkan masalahnya, terus kemudian dia berpindah, dia berganti di situ dengan konselor ya, yang menanggapi. Nah, kemudian ini kan sebenarnya role play, bermain peran ya, dengan memanfaatkan kursi kosong. Sekarang bermain peran itu seperti apa? Bermain peran ini tentu memanfaatkan individu lain ya, bisa juga konselor, bisa juga teman ya. Nah, bermain peran ini dalam analisis transaksional adalah merupakan metode yang efektif untuk memahami dan memperbaiki pola komunikasi serta interaksi sosial seseorang dengan simulasi ya, simulasi situasi yang nyata ya, ya. Memberi kode seolah-olah harus ada direspon padahal tidak ada gitu kan, tidak ada respon. Teknik ini membantu individu menyadari status egonya ya, status ego orang tua, status ego dewasa, status ego anak, yang digunakan di dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, perilaku asertif, serta empati. Harus berempati ya kepada yang mengalami seperti itu. Simpati, empati itu lebih tinggi rasa mengasihani kalau simpati.
Kemudian penerapan dan manfaat bermain peran dalam analisis transaksional, yaitu untuk meningkatkan status ego melalui bermain peran. Konseling atau klien mengidentifikasi apakah mereka merespon dari status ego orang tua, parent, status ego dewasa, atau anak, status ego anak, dan belajar mengubahnya menjadi lebih fungsional, terutama dewasa yang rasional, dewasa ini yang lebih bijaksana. Ini ada pas kebetulan ada adzan ya. Nah, analisis transaksi bermain peran memungkinkan konselor dan konseli menganalisis secara langsung jenis transaksi yang terjadi, apakah komplementer, silang, atau terselubung, serta memperbaiki interaksi yang bermasalah ya. Kadang-kadang individu, kalau bahasa Jawa, umek sendiri ya, mempunyai masalah dengan dirinya sendiri. Nah, itu ditunjukkan oleh konselor bagaimana. Kemudian latihan perilaku asertif ya. Teknik ini digunakan untuk melatih keterampilan komunikasi yang lebih baik, membantu individu mengurangi perilaku agresif untuk mengatasi rasa rendah diri, feeling of inferiority ya, rasa ketidakberdayaan. Jadi harus eksis supaya peningkatan empati bermain peran membantu individu memahami posisi penderitaan perasaan orang lain, meningkatkan feedback yang baik tanpa harus mengalami situasi tersebut secara nyata ya, karena simulasi ya. Simulasi itu seolah-olah menguasai dunia padahal tidak. Tahapan umum bermain peran ya, role play. Yang pertama, persiapan untuk menentukan skenario atau situasi permasalahan komunikasi yang akan diperankan. Kemudian pemilihan peran ya, untuk menetapkan pemerannya siapa, konseli dan orang lain, dan memberikan penjelasan tentang karakteristik peran tersebut. Seperti apa, masing-masing orang seperti apa karakteristiknya, harus bertindak seperti apa. Nah, kemudian pelaksanaannya, ini konseli memainkan peran di mana konselor mengamati interaksi dan status ego yang muncul. Selanjutnya diskusi dan analisis untuk mengevaluasi peran yang sudah dimainkan tadi, mendiskusikan perasaan, serta menganalisis transaksi untuk mencari alternatif respon yang lebih baik. Yang tadi memerankan apa, dengan verbal atau non verbal, ada respon atau tidak. Nah, itu berdiskusikan ya. Teknik ini sering diterapkan dalam konseling kelompok untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal, etika berkomunikasi, dan mengurangi perilaku bullying. Ya, ini berterima kasih ya kepada semua pihak yang berperan ya dalam kegiatan ini, walaupun sedikit ya, tidak merupakan figuran lah itu. Saya berterima kasih tetap sebagai pemeran. Nah, kemudian teknik penokohan keluarga. Bagaimana penokohan keluarga dalam analisis transaksional ya. Penokohan ini kan, nah ini menjadi ide tadi, figur orang tua, figur dewasa, figur anak ya. Nah, ini fokusnya pada pemahaman tadi 3 figur kepribadian. Ego status ya, status ego orang tua, parent, ego dewasa, adult atau A, dan ego anak atau child. Nah, pendekatan ini dikembangkan oleh Eric Berne ya, berdasarkan ide tadi untuk menganalisis perilaku, perasaan, serta pemikiran individu dalam interaksi sosial. Nah, berikut ini adalah komponen dan teknik ya. Teknik utama dalam penokohan menggunakan analisis transaksional. Jadi sebenarnya idenya dari lingkungan kecil ya.
komunitas kecil yaitu keluarga tadi, rumah. Tiga ego status, ya status ego PAC ya. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi keadaan ego mana yang dominan pada saat individu berpikir, merasa atau bertindak. Apakah ego orang tua atau parent P. Ini dengan perilaku, pikiran dan perasaan yang dicari dari orang tua. Contoh dari orang tua atau figur otoritas ya. Nah, ini figur orang tua terbagi menjadi nurturing parent ya, mengasuh, mendidik dan melindungi. Kemudian orang tua yang kritikal ya, atau controlling parent, ya, mengkritik, memerintah, menerapkan aturan yang ketat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, sehingga anak menjadi tidak kreatif. Ya seperti itu aja. Ya, tidak ada kreativitas. Ya. Nah, kemudian ego dewasa ya, ini rasional, objektif, mandiri dan bertanggung jawab. Fokusnya pada pemrosesan informasi saat ini ya, here and now, ya, di sini dan saat ini. Kemudian ego anak ya, child ya. Nah, perasaan, dorongan, perilaku spontan yang berasal dari masa kecil. Nah, ini ego anak dibagi menjadi dia sama aja ya dengan ego orang tua. Natural child ya, spontan, kreatif, ceria, impulsif. Anak itu spontan ya. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan. Walaupun kelihatannya juga menjadi lucu gitu ya, hiburan, tapi tidak apa-apa. Adaptive child disesuaikan dengan aturan atau tekanan, yaitu yang adaptif ya, anak yang adaptif. Kemudian analisis struktural dan fungsional ya. Struktural itu memeriksa isi dari kepribadian seseorang, apa saja sih aturan yang tertanam dari orang tua. Itu orang tua ya. Data objektif itu biasanya ego dewasa ya, yang bijaksana. Kemudian emosi masa lalu itu ego anak. Nah, analisis fungsional itu untuk mengamati bagaimana keadaan ego tersebut. Ego orang tua bagaimana, ego dewasa bagaimana, ego anak berbangsa bagaimana dalam keberfungsian sehari-hari. Nah, kemudian teknik diagnosa keadaan ego dengan melalui observasi karakter ya. Untuk mengenali keadaan ego seseorang digunakan teknik pengamatan perilaku. Bagaimana dia perilakunya. Ya, ini perilaku verbal ya, mengamati kata-kata yang digunakan, misalnya harus, jangan. Nah, itu untuk parent ya, untuk orang tua. Kemudian menurut data atau ego dewasa biasanya gitu ya, berdasarkan by data. Terus kalau ego anak, aku ingin ya, anak itu kan gitu. Nah, non verbal ya, mengamati bahasa tubuh, suara, ekspresi wajah dan gestur. Bahasa tubuhnya seperti apa, menunjuk jari. Nah, ini misal kalau critical parent, tatapan lurus. Edat ya, tatapan lurus. Kalau merengut itu anak-anak. Nah, ini tiap tokoh berkomunikasi dianalisis ya dengan yang lain. Sekarang analisis komplementer itu komunikasi lancar itu seperti apa? Adult ke adult, orang tua ke orang tua, transaksi silang adult ke dewasa atau adult ke anak atau dan sebaliknya. Cross transaction. Komunikasi terganggu karena respon tidak sesuai dengan ego state yang disasar. Misalkan orang tua serius, anaknya ngajak ini. Nah, kemudian transaksi tersembunyi ulterior, ada pesan terselubung di balik kata-kata yang diucapkan. Nah, sekarang bagaimana posisi hidup, life position. Life position menentukan pandangan atau karakter terhadap diri sendiri dan orang lain. Bagaimana dia memandang dirinya sendiri? Apakah dia harus umek tuh ya, I am okay, you are okay, ya, dia okay, kita okay, ya.
kemudian I am okay, you are not okay, proyeksi atau menyalahkan. Kemudian I am okay, you are okay, I am not okay, you are okay. Not okay, ya rendah diri, dia harus merasakan, makanya harus dia berusaha eksis supaya terlihat oke okay. Nah sekarang I am not okay, you are not okay, putus asa sini sekarang tidak direspon ya. Kemudian analisis naskah hidup ya. Sekarang analisis naskah hidup itu seperti apa? Yaitu untuk melihat pola perilaku jangka panjang yang diputuskan pada masa kecil dan dijalani hingga dewasa. Ini perlu dilihat dalam analisis life script, naskah hidup, naskah kehidupan seseorang. Nah ini untuk membantu memahami mengapa seseorang tokoh mengulangi hal yang sama. Kalau dia bermasalah sendiri, kenapa kok diulang-ulang? Nah, itu untuk diidentifikasi, melihat. Dalam terapi ini atau konseling ini, teknik ini bertujuan membantu individu memperkuat ego dewasa, ego dewasa agar lebih rasional dan tidak terjebak dalam parent atau child yang tidak fungsional. Ya ini nanti kan kelihatan bodohnya misalkan begitu ya. Kemudian analisis ritual dan waktu luang ya. Analisis ritual dan waktu luang dalam analisis transaksional adalah teknik untuk mengidentifikasi bagaimana individu membuat menstrukturkan waktu mereka ya, membuat mungkin pembagian waktu ya, melalui interaksi sosial yang terprediksi, ritual dan percakapan ringan ya, untuk menggunakan waktu luang. Biasanya kita ketemu dengan seseorang atau seseorang ketemu dengan seseorang, maka dia mengadakan percakapan yang ringan yang ya. Ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi rendah risiko. Tadi rendah risiko ya, tidak yang datar, yang netral ya. Memahami perasaan terisolasi, bosan atau boring, atau kurangnya keintiman emosional yang sebenarnya. Analisis ritual ya seperti apa? Ini adalah pola komunikasi yang kaku, teratur, dapat diprediksi. Misalkan bertegur sapa, sopan santun, gitu. Lewat di depan orang yang sedang sholat, menundukkan, sedang duduk sholat, bukan sekedar mendapatkan pengakuan atau stroking tanpa risiko konflik. Kalau sholat tidak boleh mundar mandirnya di depan orang. Kemudian analisis waktu luang, ada ini percakapan ringan dan dangkal ya, yang dilakukan untuk mengisi waktu, seperti misalkan membicarakan cuaca, kok hujan terus, hobi atau topik umum lainnya. Meskipun menyenangkan ya, ini memiliki nilai interaksi yang rendah, sangat sekedar ngabis-ngabisan waktu. Nah, tujuan teknik ini membantu konseling menyadari bahwa ritual dan waktu luang sering digunakan sebagai pelarian dari keintiman atau kebosanan, boringnya. Nah, konselor menganalisis ini untuk mendorong klien supaya bisa bertransaksi secara lebih terbuka, adult to adult, terus child to a child misalkan, parent to parent, daripada mengikuti skenario sosial ya, jadi tidak harus terpaku pada skenario itu. Nah, teknik ini membantu klien mengenali bagaimana mereka menghabiskan waktu, seperti apa sih individunya, apakah mereka terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan. Kemudian sesudah itu membantu mengubah pola tersebut menjadi interaksi yang lebih intim dan bermakna ya, berfaedah ya, jangan unfaedah ya, supaya kelihatan gimana itu kan unfaedah. Nah, ini untuk mendorong klien seperti itu. Oke, baik ya, teknik-teknik dalam konseling
tadi sudah kita bahas, barangkali masih ada yang kurang ya. Ini mohon maaf. Tetapi sangat berterima kasih sekali ya, atas perhatian yang selalu diberikan tidak henti-hentinya ya. Dan saya sangat salut akan hal tersebut ya, sangat memberikan pujian ya. Baik, sebelum saya akhiri, maka saya ingin berdoa ya untuk kita semua, saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai, supaya diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang, sehingga bisa selalu mengikuti saya dimanapun berada ya, di dalam kegiatan ini terutama ya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.